Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke, bersama saya Firman Adi sebagai host. Teman-teman semua, sebagai salah satu lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL, RTFM yang mengudara di 94,8 FM mempunyai berbagai macam kontribusi, baik itu di informasi, edukasi maupun hiburan. Nah, tampaknya RTFM Temanggung ini punya komitmen untuk tetap memberikan konten yang adaptif dan juga relevan. Nah, kali ini Kepoin Yuk telah menghadirkan Direktur Utama dari LPPL Radio RTFM. Kita sambut Mbak Puspita Anggir Suryaningsih. Selamat datang. Halo semuanya. Ini terima kasih. Iya, beliau menolak dipanggil ibu ya, teman-teman. Oke, Mbak aja. Oke, kita seumuran ya, Mbak. Oh, gitu. Oke. Alhamdulillah. Amin. Oke. Apa kabar dulu Mas Adi? Sehat? Sehat. Bahagia? Ini saya yang ditanya. Oke. Mbak Puspa, kesibukannya lagi apa nih, Mbak Puspa? Kesibukannya ya normatif di studio. Kami ada berbagai kegiatan. Selain mengawasi teman-teman produksi podcast on air dan sebagainya, kegiatan penyiaran lah Mas, seperti itu ya. Dan juga edukasi ke masyarakat melalui radio. Oke, kayaknya hari-hari tetap hektik ya, Mbak ya? Lumayan. Alhamdulillah ya. Oke, nah Mbak Puspa, kita mau ngobrol dulu tentang Mbak Puspa kan sebagai direktur utama nih ya, Mbak ya. Nah, lagi banyak kesibukan apa nih, Mbak? Kalau saya pribadi, kegiatan kali ini adalah fokus tentang menjaga kualitas penyiaran ya, bagaimana penyiaran terutama LPPL ini sejalan dengan misi dan visi dan misi RTFM, yaitu pelayanan publik, Mas. Jadi titik beratnya di sana. Jadi saya sendiri dan teman-teman yang ada di sini, 3 direktur yang sudah dilantik beberapa waktu yang lalu, ada direktur program dan direktur operasional serta direktur umum ya. Itu juga fokusnya ke sana. Selain ke menjaga kelembagaan ini tetap solid dan settle, yang kedua yaitu menjaga kualitas siaran supaya sesuai dengan marwahnya, yaitu pelayanan publik. Nah, intinya seperti itu. Oke, kita akan meng-highlight pelayanan publik di situ ya. Oke. Nah, kita kalau berbicara tentang radio kan di Temanggung ini bukan hanya satu ya, Mbak ya. Ada beberapa yang LPPL, ada yang mungkin yang lain. Nah, bagaimana sih namanya produk itu kan ada diferensiasi ya, Mbak ya. Apa sih yang membedakan LPPL RTFM dengan yang lain? Baik, lembaga penyiaran sendiri terutama radio itu ada satu LPPL, yang kedua LPS ya. Lembaga penyiaran swasta juga ada lembaga penyiaran komunitas. Berbicara tentang LPPL sendiri tadi penekanannya adalah di pelayanan publik. Perbedaannya atau diferensiannya dengan LPS adalah berbeda sekali ketika kita berbicara masalah orientasi, Mas. Nah, orientasinya kami atau LPPL adalah di pelayanan publik. Kalau swasta biasanya di profit oriented. Kalau komunitas ini ada kepentingan sendiri dengan biasanya organisasi ya, organisasi tertentu yang punya tujuan maksud sendiri, juga pastinya mempunyai tujuan-tujuan sendiri atau visi dan misi sendiri. Kalau penekanan di kami, perbedaannya adalah LPPL bukan profit oriented company. Jadi kami murni penyiaran untuk pelayanan publik. Jadi harus dibedakan deh. Mungkin masyarakat di sana banyak, kalau radio itu seperti ini, harus beriklan dan sebagainya, menjual produk dan sebagainya. Kalau di LPPL sendiri tidak seperti itu. Jadi LPPL adalah tempat orang menyuarakan suara-suara, seperti mengakomodir tempat untuk orang berekspresi, kemudian tempat orang untuk menyalurkan pendapat, tetapi melalui satu program tertentu yang bisa tersalurkan satu suara atau satu pesannya kepada masyarakat. Itu dia. Berarti kan ini juga menginformasikan ke masyarakat nih. Kan secara umum kan masyarakat belum banyak yang tahu ya. Ternyata ada yang namanya LPPL, ada LPS dan sebagainya. Nah, Mbak, kita bicara tentang perkembangan zaman ya. Seperti pembukaan saya tadi, bahwa kita melihat bahwa LPPL itu kami menilai bahwa ada komitmen untuk tetap relevan gitu ya dengan perkembangan zaman. Apalagi
sekarang ini kan sudah bentuk audiovisual, media sosial itu kan udah masuk di apalagi generasi alpha ya sekarang. Nah, apa yang menurut Anda yang membuat LPPL Radio RTFM ini tetap menjadi relevan untuk generasi-generasi yang terutama yang baru-baru ini, Mbak? Oke, yeah. LPPL atau Radio RTFM terutama di Temanggung kali ini, LPPL karena di setiap kabupaten kota ada ya Mas Ading ya. Kalau bicara masalah LPPL di Temanggung, RTFM sendiri ini sudah berkomitmen akan selalu bertransformasi, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Ya, terutama kali ini kalau zaman ini kan sudah era digital ya, serba semuanya harus bersentuhan dengan satu sistem, dengan satu apa namanya, kalau sekarang yang tren untuk dipegang anak-anak gen alpha maupun beta kan gadget gitu ya. Kalau untuk seusia produktif mungkin kita banyak sekali akses yang bisa kita pakai. Nah ini kita harus adaptif ya dengan situasi. Transformasi yang kami pilih adalah kita hadir di berbagai platform. Yeah. Yang pertama kita kan ada aplikasi juga melalui gadget yang bisa diunduh melalui Play Store ya. Kemudian juga kita bersiaran di streaming live. Streaming live-nya juga ada. rtfm.com kalau Bapak Ibu bisa meresani atau Anda bertatap dengan layar komputer langsung aja ketik rt.fm itu sudah muncul kami. Anda sudah bisa mengakses semuanya. Kemudian juga selain di konvensional 94,8 yang kita tidak boleh meninggalkan itu juga Mas Ading ya, karena marwahnya di situ ya. Karena masyarakat kebanyakan masyarakat yang Bapak Ibu yang baby boomer dan sebagainya itu masih mengenal yang namanya radio konvensional. Jadi kita tidak boleh memilih-milih. Jadi hadirnya RTFM walaupun bertransformasi ke era digital, tetapi kita tetap harus memberikan ruang sendiri untuk apa ini namanya, intisari dari radio adalah audio. Walaupun kita hadir dengan visual, dengan berbagai apa namanya penyesuaian keadaan, tetapi sampai dengan hari ini yang namanya nyawanya radio adalah bagaimana pendengar ini membayangkan orang yang didengarkan, membayangkan lagu, situasi, sandiwara dan sebagainya, tetap menjadi keintiman sendiri ketika radio ini didengarkan. Jadi itu tidak boleh ditinggalkan ya, walaupun bertransformasi dengan berbagai platform, tapi kita tetap berpendirian teguh untuk menjaga ini. Berarti kalau saya lihat dari RTFM ini memang masuk ke ruang-ruang dari masing-masing segmentasi ya. Misalkan generasi alpha yang memang mungkin mereka lebih banyak mengakses YouTube, RTFM juga masuk di situ, tanpa meninggalkan esensi bahwa ini adalah radio yang dulunya istilahnya memang dari suara gitu ya. Audio. Nah, berarti kita penasaran nih sebenarnya program apa sih yang unggulan dari RTFM ini? Baik, kami banyak nih hadir di berbagai jam tayang, juga di berbagai tadi segmen yang kita tekankan. Kalau di pagi hari kami ada Pesona Pagi atau program-program dengan lagu-lagu penyemangat beraktivitas yang biasanya Bapak Ibu, adik-adik siswa maupun orang-orang bekerja itu harus mendapatkan input support system ya dari suara lah, itu kita hadir dengan lagu-lagu penyemangat itu di pagi hari. Mood booster ya Mbak. Betul ya, mood booster. Kalau program unggulan kalau kami sebutkan bagi kami adalah unggulan semua, tetapi ada beberapa titik poin yang harus kami jelaskan ke masyarakat bahwa kami punya berbagai program unggulan yang harus masyarakat ketahui karena di dalamnya ada manfaat yang luar biasa. Yang pertama, kalau yang di segmen hiburan kami ada romansa, itu adalah alunan musik, keroncong dan tembang kenangan sepanjang masa. Nah itu kita nguri-uri budaya di situ Mas. Ada keroncong, ada lagu-lagu kenangan, ada berbagai keroncong, tidak hanya keroncong minus one ya, tetapi ada benar-benar orkesnya. Itu yang kita jaga sampai dengan hari ini karena ternyata tidak banyak sekarang grup yang masih eksis ya. Itu tetap kita jaga, kita punya berbagai grup yang minded dengan kami. Kemudian selain romansa tadi, ini acaranya live di studio kami. Ada juga jagongan penyuluh. Jagongan itu di sana ada program satu komunikasi antara petani langsung dengan para penyuluh dan para pengambil kebijakan seperti dinas-dinas terkait terkait dengan yang saat ini sedang banyak dibahas seperti pupuk, bagaimana cara mendapatkan pupuk, kemudian juga
apa yang unggul di Temanggung selain tembakau itu apa sih gitu ya. Berarti memang sesuai sama segmentasi masyarakat kita juga ya itu ya. Itu termasuk program unggulan kami dan pernah kami ikutkan juga di program beberapa award nasional itu Jagongan. Kemudian ada juga UMKM berdaya. Di sana juga temanya sama seperti bincang-bincang dengan para pelaku usaha di lokal Temanggung yang memberikan satu ruang dia untuk publish, mengenalkan produknya ke halayak bahwa ini loh di Temanggung ternyata banyak sekali produk unggulan yang mungkin masyarakat belum tahu dan kualitasnya dijamin kualitas yang sudah bagus dan nasional, bahkan ada yang sudah ekspor dan sebagainya. Itu kita beri ruang untuk mereka cerita tentang produk tersebut di UMKM berdaya namanya. Kalau yang berita, kalau terkait dengan program berita sendiri, ada satu namanya Lintas Bumi Pala, ini program update yang selalu kita kabarkan, bahkan di tiap jam ada beberapa informasi-informasi yang sedang update di lokalan Temanggung yang kita hadirkan. Seperti itu Mas. Oke, jadi dari berbagai macam program unggulan sebenarnya kan banyak ya program, tapi Mbak Puspa tadi menjelaskan ada romansa, ada jagongan, ada UMKM berdaya. Nah, gimana sih Mbak cara memaintain ya agar program-program ini tuh terus menjadi memberikan kontribusi dan tetap disenangi oleh masyarakat itu Mbak? Baik, ada interaksi di dalamnya. Setiap kita menghadirkan satu program itu interaksi, selain talk show itu diinteraktifkan, dibuka line telepon, kemudian ada kuis dan sebagainya. Keberlanjutannya adalah ketika nanti ada masyarakat yang respon, kita akan selalu di bawah ya, di off air-nya kita akan selalu memberikan ruang untuk mereka berbicara langsung dengan narasumber gitu ya. Memang menyalurkan interaktif gitu ya. Menyalurkan linknya kepada beliau-beliau para para interaktor ini yang berinteraksi langsung, baik pendengar, baik pemirsa maupun masyarakat luas yang ikut langsung. Jadi kita kasih satu beberapa pemanis di sana, selain juga ada gift-gift yang memang kita gandeng dengan beberapa support seperti memberikan hadiah, sekedar pulsa dan sebagainya seperti itu. Berarti memang ini ya istilahnya interaksi dengan pendengar itu memang salah satu yang harus di-maintain itu ya. Mbak, kita penasaran nih dalam mengelola sebuah badan usaha ya Mbak ya. Apa sih Mbak yang menurut Mbak Puspa ini menjadi tantangan nih Mbak di LPPL RTFM ini Mbak? Tentu saja tadi sudah saya sampaikan di awal kalau tantangannya ini banyak sekali ketika masyarakat ini banyak suatu hal yang narasi, bahkan mungkin ada satu pendapat yang mengatakan radio hari ini sudah ditinggalkan, Mas Adi, begitu ya. Ada kita banyak tidak statement seperti itu. Statement seperti itu, ada pendapat, bahkan mungkin ada judgement yang mengatakan seperti itu, bahwa radio sudah ditinggalkan. Itu tidak akan menyurutkan semangat kami, insya Allah. Dan apa yang menjadi tantangan, yaitu tantangan bagi kami ketika pengelolaan ini pengelolaannya harus siap berinovasi, seperti tadi bertransformasi terus, tidak boleh ketinggalan zaman, tapi tetap ada di marwahnya, kita tetap ada di intinya kalau radio itu dari basicnya audio, walaupun kita kasih pemanis beberapa hal, tapi kita tetap harus berusaha dengan apapun yang terjadi, radio tetap harus dipertahankan ya. Satu tadi tantangan. Kemudian yang kedua, karena kita LPPL, kita berada di bawah dinas Kominfo Kominfo yang dalam hal ini adalah kita di sini semuanya. Hari ini kita tidak memungkiri ketika kita dihadapkan dengan anggaran yang terbatas. Nah, itu merupakan satu tantangan besar buat kami. Bukan berarti tidak ada anggaran, tidak bisa berkarya, mboten. Itu salah besar bagi dunia penyiaran, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh berpatok pada satu, anggarannya ini kecil berarti kita tidak ada nih produksi yang seperti ini. Bagaimana kita akal dan inovasi kita itu harus dipakai, karena orang penyiaran harus punya satu trik tersendiri yang mungkin masyarakat tidak banyak mengetahui, bagaimana pilunya kami di belakang meja. Jadi gimana caranya tetap menggunakan kreativitas. Betul, kreativitas yang kita pakai, apa itu namanya, daya saing di luar sana, kemudian keterbatasan anggaran dan sebagainya, itu akan tetap menjadikan kami semangat ketika masyarakat ini memberikan support dengan tetap mendengarkan kita.
Okay. Nah itu. Nah harapan besar Mbak Puspa sebenarnya apa sih Mbak untuk LPPL RTFM sendiri Mbak? Harapan kami tetap ada di hati masyarakat, ya. Tetap ada di hati pendengar kami, ada di berbagai lingkungan dan lini yang mungkin tidak boleh ada yang antipati dengan radio. Kami harapannya seperti itu. Jadi gen atau generasi-generasi dari yang Bapak Ibu baby boomer, milenial, gen alpha beta ini harus mengenal semuanya. Nih, tugas kami di sini adalah memberikan satu pemahaman, tidak hanya edukasi saja, tapi pemahaman yang luar biasa kepada beliau-beliau bahwa radio ini tetap harus hidup sampai kapanpun. Harapannya RTFM ya tetap bisa bertahan dengan kreativitas para penggawanya di dalam, kemudian dengan semangat yang luar biasa tentu saja didukung dari beberapa stakeholder terkait, tetap memberikan kami ruang untuk bergerak, memberikan kami ruang untuk berekspresi, dan memberikan kami ruang untuk berbagi layanan apa yang kami bisa lakukan pada masyarakat. Dan perlu tahu juga mungkin Mas Adi, saya pengen cerita juga ada RTFM ini sudah banyak membuktikan bahwa kami tetap ada di hati masyarakat, tetap ada di hati pendengar luas, karena kami aplikasi kan tidak hanya orang Temanggung saja yang mengakses, dan kami secara organisasi LPPL ini kan ada satu koordinasi secara nasional. Kami sudah diakui bahwa kita termasuk LPPL percontohan terbaik di nasional. Luar biasa, kita eksepsi nih teman-teman. Selama derek dengan Kominfo, kami diberikan ruang gerak yang luar biasa. Betul. Nah, kita juga melihat bahwa LPPL ini juga banyak menorehkan prestasi ya Mbak ya. Mungkin bisa disebut apa saja itu? Kayaknya banyak banget award sih. Kebetulan tidak kita bawa ya. Kita nggak apa-apa, santai aja. Tadi harusnya pialanya dibawa ya. Oke. Hanya untuk sekedar bercerita dan menjadi kebanggaan, tidak hanya kebanggaan kita Mas Adi, untuk masyarakat juga, bahwa LPPL Temanggung sudah diakui tidak hanya kancah Jawa Tengah saja, tapi nasional. Alhamdulillah tingkat nasional berbagai penghargaan yang kita raih sebagai radio ramah anak, sebagai radio dengan host terbaik, kemudian ada radio dengan news anchor terbaik, ini menyampaikan berita dengan sesuai dengan ranah radio, yaitu P3 SPS ya. P3 SPS adalah standar perilaku penyiaran dan juga standar operasional program penyiaran. Ini yang ada di dalamnya, ada kaidah-kaidahnya yang tidak boleh dilanggar. Jadi kita on track gitu. Itu tingkat nasional, Pak? Tingkat nasional, alhamdulillah LPPL se-Indonesia. Kemudian ada juga LPPL terbaik Jawa Tengah sudah kita raih 2 kali, Insya Allah semoga tahun ini nanti juga ikut lagi, karena kemarin tidak boleh ikut selama 2 kali berturut-turut. Itu kenapa nggak boleh ikut, Mbak? Karena sudah menang 2 kali. Saking seringnya menang nggak boleh ikut gitu ya. Tahun ini kita akan kejar lagi Insya Allah semoga. Kemudian yang terakhir dari KPI Pusat, Mas Adi, pengakuan bahwa RTFM ini memberikan satu ruang kepada anak. Nah, ini radio peduli anak tingkat nasional pada Hari Anak Nasional beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu tepatnya, kita diundang khusus langsung ke Jakarta untuk mengambil piala yang bergengsi dan tidak mudah mendapatkannya ya. Kita bersaing dengan sekitar 230-an radio LPPL senada di seluruh Indonesia. Ya. Oke. Berarti memang ini ya, LPPL RTFM ini memang masuk di segala segmen usia ya Mbak? Iya, betul. Oke. Nah Mbak, ini sebagai penutupan, apa sih yang bisa masyarakat kita lakukan ini agar bisa ikut terlibat ataupun mendukung keberlangsungan dari radio? Masyarakat sangat bisa berpartisipasi dengan kami untuk ikut mendukung, memajukan, dan juga ikut berperan ya, dengan tidak hanya dengan mendengarkan. Silahkan Anda semuanya bisa mengakses radio ini sebagai tempat Anda bersuara. Contohnya ada beberapa komunitas yang tergabung di kami, misalnya kami undang podcast, kemudian kami undang talk show di studio. Setelahnya ada perbincangan yang mengarah ke bagaimana kita kerjasama membuat event dan sebagainya. Itu merupakan ruang gerak Anda sebagai masyarakat, sebagai
Bapak Ibu penikmat radio yang tidak hanya didengarkan saja, tetapi bisa digunakan untuk menyuarakan hal-hal yang positif begitu nggih. Kemudian juga Anda bisa tidak hanya mendengarkan saja, tapi bisa bergabung di grup kami, ada yang namanya grup monitor RTFM yang luar biasa, sudah memberikan support dan banyak sekali hal yang bisa membangun nggih. Selain bersharing informasi yang langsung pada setiap waktu, itu juga bisa memberikan penyemangat bagi kami gitu ya, dan Anda semuanya juga bisa menggunakan LPPL atau Radio RTFM ini sebagai wadah berekspresi masyarakat, intinya itu Mas. Silahkan masyarakat ingin bergabung ataupun berpendapat, bersuara yang baik untuk memberikan informasi-informasi yang bagus melalui RTFM, bisa langsung datang dengan kritik dan saran yang membangun. Kita sangat terbuka. Oke. Ya teman-teman semua, kita sudah sampai di penghujung segmen. Tadi sudah dijelaskan, luar biasa sekali Mbak Puspa. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Luar biasa, ini juga kesempatan yang langka ya Mas Adi ya. Kita bertemu dalam satu meja yang luar biasa. Besok mungkin kita bisa kolaborasi lagi ya Mbak ya. Oke. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman semua yang ingin sekali menyuarakan pendapat, ide maupun berkreasi, LPPL RTFM siap ya Mbak mewadahi ya? Siap, monggo silahkan. Oke. Terima kasih atas semangatnya Mbak Puspa. Teman-teman podcast Kepoin Yuk, jangan khawatir karena kita akan berjumpa lagi di episode-episode menarik lainnya. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk.